Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas tentang nasionalisme. Mengawali pertemuan kali ini, Ibu Guru mengingatkan anak-anakku sekalian, tetap menjaga kesehatan diri, yaitu dengan cara pola hidup sehat, rajin berolahraga, dan selalu memakai masker jika keluar rumah dan jaga jarak. Ikuti dengan seksama video pembelajaran ini agar anak-anakku memperoleh pengetahuan mengenai materi yang diberikan. Pada video ini, Ibu menyampaikan beberapa tugas yang harus anak-anakku selesaikan berdasarkan tayangan yang disajikan dalam video ini. Persiapkan jawaban untuk disetor sebagai penilaian. Pada peta konsep kita dapat melihat pada materi nasionalisme terbagi atas 3 pembelajaran. Pembelajaran pertama, tentang menganalisis informasi dalam ceramah dan menganalisis isi, struktur dan kebahasan dalam ceramah. Pembelajaran kedua, tentang menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah. Pembelajaran ketiga, tentang teks mandiri. Pembelajaran pertama, pembangunan teks dan pemodelan. Bagian A. Menganalisis informasi dalam ceramah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dalam petunjuk-petunjuk. Ceramah dapat dilakukan dengan kreatif dan inovatif, seperti dalam seminar, lokakarya, pelatihan atau sarasehan. Ceramah dibedakan menjadi 2 yaitu: pertama, ceramah umum, merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat kepada halayak umum atau masyarakat luas. Kedua, ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada halayak tertentu dan bersifat khusus, baik materi maupun yang lainnya. Manfaat ceramah dari segi pembicara yaitu melatih keterampilan berpikir, melatih mental, meningkatkan keterampilan, dan dari segi pendengar yaitu memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara, memberikan gambaran mengenai luasnya suatu persoalan. Ciri-ciri ceramah. Pertama, ada seorang pembicara dan sekelompok pendengar yang sudah disiapkan. Kedua, ada ide yang akan disampaikan dengan lisan. Ketiga, ada kesempatan bertanya bagi pendengar, yang harus dijawab oleh pembicara atau penceramah. Keempat, ada alat-alat peraga yang dipakai untuk menjelaskan isi atau materi ceramah. Bagian B menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Struktur ceramah terdiri dari pendahuluan, salam pembuka, ucapan terima kasih dan pengenalan topik. Isi, materi yang dibahas pembicara. Pendapat pembicara disertai referensi dan alur pembicaraan. Penutup, simpulan, ungkapan penutup dan salam. Sapaan dalam ceramah atau pidato. Sapaan dalam ceramah diletakkan di awal di setiap bagian submateri ceramah dan di bagian akhir penyampaian materi. Sapaan ini dimaksudkan untuk menghormati pendengar, mengakrabkan pembicara dengan pendengar serta mengundang perhatian pendengar terhadap materi ceramah yang akan dibawakan. Isi ceramah bersifat khusus, bersifat aktual atau sedang ramai diperbincangkan. Informasi dalam ceramah biasanya sederhana, tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele dan mudah diingat. Bahasa dalam ceramah juga sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan makna ganda. Tugas pertama. A. Carilah satu contoh teks ceramah umum dan satu teks ceramah khusus dari media cetak maupun elektronik. B. Jelaskan penggunaan bahasa pada teks ceramah yang kamu temukan. C. Jelaskan garis besar isi teks yang kamu temukan. Pembelajaran kedua, bagian A. Menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah. Berhasil tidaknya kegiatan ceramah di hadapan halayak, baik ceramah khusus maupun umum, banyak ditentukan oleh kesiapan dan pembawaan si pembicara.
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berceramah yaitu: kuasailah materi, tunjukkan penampilan yang terbaik, langkah kerja yang satu dengan yang lainnya koheren, berbicara dengan singkat, padat, dan jelas, gunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat, gunakan gerak tubuh yang wajar, kendalikan ketegangan, gunakan bahasa yang baik dan benar, jangan terpaku pada teks. Hal-hal yang harus dimiliki pembicara yang baik dan sukses yaitu: keberanian dan tekad yang kuat, pengetahuan yang luas, pemahaman yang baik tentang komunikasi massa, penguasaan bahasa dengan baik dan lancar, latihan yang memadai. Bagian B. Mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual berdasarkan aspek kebahasaan dan struktur. Langkah-langkah menyusun teks ceramah sebagai berikut: menentukan tema, mengumpulkan informasi, menyusun draft teks ceramah, menulis teks, mengembangkan teks dengan menyunting. Pembelajaran ketiga, pembangunan teks mandiri. Setelah selesai pembelajaran 1 dan 2, secara mandiri kamu diharapkan dapat melakukan hal-hal berikut. Menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Tugas kedua. A. Carilah teks ceramah yang bertema peran penting orang tua dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. B. Tulislah garis besar isi teks ceramah yang kamu temukan. Itulah materi dan tugas untuk video pertemuan kali ini. Jika ada hal yang tidak dimengerti pada materi maupun tugas, bisa menghubungi saya secara langsung maupun online. Sampai ketemu pada video pertemuan selanjutnya. Tugas ditulis pada buku catatan untuk dikumpulkan secara offline, bisa digunakan melalui online dengan cara foto dan dikirim melalui messenger. Pengumpulan tugas pada saat mengambil tugas selanjutnya atau sesuai jadwal mata pelajaran. Jawaban dapat dicari melalui buku paket. Terima kasih. Sampai ketemu di video pertemuan selanjutnya.